Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yuliana. Saya mengajar di SD 4 Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu praktik pengalaman lapangan ke-1 dalam pemenuhan tugas di PPG Daljab 2022 kategori 1 tahap 2 Universitas Mataram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Semangat Senin ya. Semangat semuanya. Semangat. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita akan melakukan doa dulu. Nah, tadi siapa yang datang paling awal tadi? Geri, oke Geri, iya. Boleh untuk memimpin doa bersama sebelum pembelajaran ya. Silakan Geri dipimpin mulai. Siap, beri hormat. Selamat pagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Iya, terima kasih Geri untuk memimpin doa dan pembiasaan yaitu membaca surat-surat pendek sebelum pembelajaran. Iya, terima kasih. Oke, kalian sudah melakukan doa, lalu ada juga menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Itu adalah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketemu. Siapa yang tidak hadir, teman kalian ada yang tidak hadir? Semua hadir. Hadir semua? Sehat semua? Geri sehat? Ya, mudah-mudahan Geri katanya sakit, cepat sehat ya. Jaga makanan, jaga istirahat juga semuanya. Ya. Pernah main ke sawah? Nah, banyak sawah di sekitar kita. Nah, jalan-jalan ke sawah. Apa yang kalian lihat di sawah? Ada apa saja? Ular. Ular. Padi. Tikus. Ayam. Apalagi? Belalang. Apalagi? Jagung. Ya, itu tanamannya, tumbuhannya, ada hewannya. Berarti itu ada jagung. Nah, apakah kalian pernah
pernah mendengar rantai makanan? Rantai makanan artinya rantai itu berhubungan, berarti ada hubungannya nih. Komponennya di sawah ada apa saja, di kebun ada apa saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA ya, sama bahasa Indonesia. Nah, di sini kita belajar tentang untuk hari ini belajar tentang IPA, menganalisis komponen rantai makanan pada ekosistem tertentu. Yang kedua belajar tentang apa? Menyusun rantai makanan. Ketiga, buat jaring-jaring makanan. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti kita belajar tentang satu, memilih kosa kata. Itu lihat ada di situ. Kedua, membuat ide pokok. Yang ketiga, membuat teks non fiksi atau tulisan teks non fiksi. Nah, itulah kita. Sebelum memulai, kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, supaya lebih semangat kita lakukan tepuk PPK supaya lebih mencintai nasionalisme kita bertambah, mencintai tanah air. Siap semua? Siap. Oke, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, kita harus selalu religius, nasionalis, cinta tanah air, mandiri, belajar, tidak tergantung pada orang lain. Lalu ada gotong royong, selalu bersama-sama sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir itu integritas, kebersamaan kita, ya. Nah, untuk hari ini kita belajar rantai makanan. Kalian kemarin sudah ibu kelompokan ya? Ya. Jadi berapa kelompok? 3. Kelompok berapa ini? 2. Oh, kelompok 2 ini 1. Ini 3. Alhamdulillah sudah berkelompok. Nanti kita akan belajar berdiskusi sama teman-teman kalian. Nah, sebelum di sini kita berdiskusi, kita lihat dulu di sini ada menyuguhkan materi di sini. Nah, gambar ini, apa yang kalian dari gambar ini? Kalian lihat? Ada apa? Rumput. Apalagi? Ada tikus. Ular. Terus burung elang. Apalagi? Bayi. Nah, kalian tahu ini apa namanya? Rantai makanan artinya saling berhubungan. Nah, lalu apa itu rantai makanan? Nah, nanti akan kalian pahami. Di samping gambar yang satu lagi itu ada gambar piramida. Nanti setiap benda-benda atau makhluk-makhluk hidup di situ mempunyai peran masing-masing. Nah, di sini ada proses rantai makanan itu memakan dalam urutan tertentu. Nah, kita lihat rumput dimakan siapa? Belalang. Belalang biasanya dimakan apa? Tikus. Kalau di kebun dimakan apa? Belalang. Paling dekat dimakan apa? Ayam, pintar. Terus apalagi setelah ayam kan biasa dimakan tuh. Ayam biasanya dimakan apa kalau ular boleh. Nah, di sini di sawah tikus dimakan apa lagi? Tikus. Ular. Banyak ular di sawah? Banyak ya. Dimakan tikus. Nah, tikus dimakan ular. Lalu ular biasanya dimakan burung elang. Burung elang biasanya sudah jarang di kita ya, karena sudah hampir punah. Nah, biasanya ular itu kalaupun tidak ada burung elang yang memakan, dia bisa langsung mati oleh pengerai. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ibu mau tanya, kan ini ada rantai makanan. Terus kalau populasi itu jumlah kan kalian sudah ada di ekosistem itu ada populasi, individu, ada habitat, ekosistem sudah belajar kemarin. Nah, jika populasi ular menurun, apa yang akan terjadi pada tikus? Jika populasi ular menurun, maka apa yang terjadi pada tikus? Tadi jawabannya tikus semakin banyak. Tadi jawabannya belalang semakin
Sedikit jumlahnya. Kak Adi makan tikus. Yang ini juga. Kenapa tadi? Apa yang terjadi pada Lam? Kelaparan karena tidak ada makanan. Lalu bagaimana dengan padi kalau tikusnya banyak? Nah, sekarang kita akan lihat untuk lebih memahami materi tentang rantai makanan. Ada apa saja dalam rantai makanan, komponen-komponen dalam rantai makanan. Nah, sekarang kita akan lihat video pembelajaran tentang rantai makanan ya. Nah, ya, sebentar. Assalamualaikum. Kalian simak pahami baik-baik. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan yang akan menghasilkan bentuk antar makhluk hidup. Ada urutannya. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan digunakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan digunakan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari
1. Kira-kira konsumen tingkat 1 kalau di kebun apa ya? Tikus. Kebun tikus bisa. Apa lagi? Konsumen 1 belalang. Kan kalau tuh produsennya itu adalah tumbuhan. Nah, di sini kalian belajar komponen. Ada produsen. Yang kedua, komponen keduanya adalah Konsumen tingkat 1. konsumen tingkat 1. Lalu komponen yang ketiga, Konsumen tingkat 2. konsumen itu bertingkat ya. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pemurah. Jadi ada 3 komponen sebetulnya. Tapi yang konsumen nanti dibagi-bagi. Pak, mau ditanyakan? Nah, tadi tentang rantai makanan di situ kalian ingat tadi ada di sini ada di piramida. Kalian masih ingat piramida? Nah, di sini peran-peran dari tiap-tiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan memiliki peran. Yang pertama ada tropik 1. Ada tuh di situ, lihat di slide. Tropik 1 biasanya itu sebagai produsen. Tadi produsen itu apa? Penghasil makanan. Lalu ada yang disebut tropik 2. Tropik 2 itu sebagai konsumen tingkat 1. Di sini ada contohnya adalah ekosistem sawah atau kebun boleh. Karena kalau di sawah juga ada rumput, di kebun apalagi banyak rumput. Nah, yang jadi produsennya itu adalah rumput atau pohon. Di situ menduduki sebagai tropik 1. Lalu yang tikus, belalang, apalagi ada gambar apa itu? Ular. Dia menduduki sebagai konsumen tingkat 1 atau tropik 2. Nah, kalau itu tropik mulainya dari tumbuhan hijau dulu, tropik 1, tropik 2. Kalau di komponen itu dari produsen, konsumen, lalu ke pemurah. Nah, sini ada katak sama ayam. Nah, nanti kan katak sama ayam itu masuk ke tropik kedua atau konsumen kedua. Karena ayam bisa makan belalang tidak? Yang keempat adalah tropik yang keempat. Ada ular sama burung elang. Dia menduduki sebagai konsumen tingkat 3. Karena di situ ada 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan ini berakhir, yang paling terakhir, yang paling puncaknya adalah pengurai, karena yang akan menghancurkan dari setiap komponen yang ada itu. Kalian yang KPD 1 kalian belajar menyelesaikan masalah itu tentang menganalisis komponen-komponen rantai makanan yang ada dalam ekosistem tertentu. Nah, di sini LKPD-nya nanti akan Ibu bagikan. Kalian berkelompok bersama teman-teman kalian berdiskusi. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Boleh. Ada petunjuknya. Kalian baca di situ. Jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya siapa saja. Boleh, silakan diisi. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh kalian bertanya. Silakan dimulai untuk berdiskusi ya.
Yo, boleh. Gaduh juga tidak apa-apa kalau lagi diskusi, asal jangan berisik. Bukan diskusi. Dan tikus konsumen tingkat 2 ya. Tingkat 2. Konsumen sampai tingkat 2. Berarti ini nomor 1 bagian 1. Yang bagian 2-nya yang tadi itu. Ayo. So. Hah? Nomor 2 kan dia nomor 1. Dia nomor 2 analisis bagaimana apa yang akan terjadi dengan belerang dan ular. Berarti nomor 2 boleh di sini di kolom 1, masuk kolom 1. 1 pakai huruf. 2 pelan-pelan. Populasi itu jumlah. Mau sebutkan jumlahnya saja. Apa pengaruhnya? Itu. Yuk. Ini nomor 1, nomor 1-nya, nomor 1, tapi ada nomor 2-nya. Tuh. Ayo. Nomor 2. Animasi rantai makanan di samping dengan tingkat tropik pada piramida. Tidaklah makanan tip fitoplankton sebagai produsen ikan kecil yang ikan tuna yang ikan kecil yang ikan tuna ikan kecil dan ikan tuna dan ikan tuna ikan sedang tuna Bu, ya, saya tanya kenapa? Saya sih. Yang satu semuanya kan itu banyak komponennya. kan fitoplankton manusia makan dua fitoplankton dan zooplankton akan terancam. Udah selesai yang kelompok ini? Ayo dianalisis. Analisis lalu kamu apa yang akan terjadi sama seperti tadi. Di nomor 2 kan itu ekosistem laut, ya. Sudah? Koreksi lagi sebelum kalian
Sudah. Kan ada dua. Kamu sebutkan populasinya. Ya ada kalimat pengantarnya saja. Populasi jika jika, nah, ini kan ada di sini. Jika populasi tikus berkurang, maka itu kata pengantarnya. Jika populasi tikus berkurang, maka nah itu ini tinggal kadir. Jika populasi tikus berkurang, maka populasi kan sudah ada jawabannya ini. Tinggal tambah kalimat pengantar. Maka sedang dari sini. Yang ini juga pakai kata pengantarnya lebih enak. Yang nomor 2 juga sama. Masalahnya tadi apa? Sama ada kata pengantar. Oh, yuk. Sudah, nanti tunggu yang lain sebentar lagi. Sudah, ngomong itu? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sini kalian akan presentasi tiap kelompok. Ada kesulitan menjawabnya sudah ke kelompok itu. Ada yang susah tidak? Ada yang belum dipahami untuk menjawab LKPD? Insya Allah bisa. Siap mempresentasikan? Siap. Kelompok 2. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah siap. Selesai. Kelompok 1 sudah beres? Oke. Untuk LKPD pertama kita langsung presentasikan. Dimulai kelompok 1. Ya boleh. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, dalam berperan sebagai konsumen 1 memiliki tingkat tropik 1. Tikus berperan sebagai konsumen. Suaranya agak kencang supaya didengar oleh semua teman kamu. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang berperan sebagai konsumen tingkat jamur. Udah. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ada yang kurang jelas mungkin? Atau mau menanggapi? Ada? Tidak. Tidak? Sudah jelas semua? Sudah. Berarti terima kasih untuk kelompok 1. Nanti LKPD-nya disimpan dulu, nanti kita samakan. Silakan boleh. Kelompok 1 sudah presentasi. Selanjutnya kelompok 2.
satu. Oke, nomor satu. Berperan sebagai produsen. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tikus berperan sebagai fitoplankton, berperan sebagai produsen. Ikan kecil berperan sebagai konsumen. Ikan sedang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 3. Pengurai yang terakhir adalah pengurai bakteri. Apabila populasi ikan kecil bertambah, maka fitoplankton dan zooplankton akan terancam dan ikan kecil akan semakin banyak. Jika populasi ikan kecil bertambah, maka fitoplankton dan zooplankton akan terancam dan ikan kecil akan semakin banyak. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, perwakilan kelompok 3, silakan. Ayo. Boleh geser sebelah sana, itu ada cahaya. Ke sana aja tuh. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, tikus sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai. Jawaban nomor 2. Ya, kencang suaranya supaya terdengar. Fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2, ikan sedang sebagai konsumen tingkat 3, ikan besar sebagai konsumen tingkat 4, bintang laut sebagai pengurai yang memiliki tingkat puncak. Nomor 2. Fitoplankton akan semakin berkurang, zooplankton juga akan semakin menurun. Sudah? Ya, berarti kelompok 3 ada yang mau ditanggapi? Apakah sama dengan apa yang kelompok kalian kerjakan? Ada perbedaannya tidak? Ada. Coba apa? Mungkin mau menanggapi. Apa perbedaan dengan kelompok 1? Oh, bintang laut. Ini Beda sama kelompok 1. kelompok 1. Perbedaannya di mana? Kalau itu namanya yang pakai robot itu enggak. Oh, ada produsennya. Kelompok 3, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, di sini kalian berdiskusi tentang komponen di suatu ekosistem. Di LKPD tadi kalian ada tentang apa? Menyebutkan komponen dan juga kemungkinan yang terjadi karena namanya rantai makanan itu pasti saling berhubungan. Berarti apa kemungkinan yang terjadi jika salah satu komponennya tidak ada? Atau mungkin bukan tidak ada, bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi kalian harus bisa menganalisis apa yang akan terjadi kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu untuk LKPD pertama tentang apa? Rantai makanan. Nah, sekarang boleh kalian kumpulkan di sini untuk LKPD. Kalau LKPD-nya kok 1, 2, 3 atas di sini pengerjaan LKPD ya. Nah, di sini sebelum lanjut Ibu mau kasih dulu ice breaking ya. Bentar, biar kamu tidak